Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah berada di tanggal 20 dari bulan Rajab 1446 Hijriah. Berarti kita sudah semakin dekat kepada satu bulan yang diberkahi, satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, melimpahkan maghfirahnya untuk kita semua. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk mempersiapkan jiwa raga kita, lahir batin kita, dan apapun yang kemudian akan mendukung kita untuk bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, if'alul khaira dahrakum, berbuatlah kebaikan, kerjakanlah kebaikan sepanjang masa kalian, wa ta'arradu linafahati rahmatillah, dan persiapkanlah diri kalian, posisikan diri kalian untuk kemudian mendulang gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillah nafahat min rahmatih yusibu biha may yasha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki gelombang rahmat yang sangat besar sekali. Yusibu biha may yasha, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara nafahat rahmat Allah, di antara gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dianugerahkannya bulan Ramadan untuk kita semua. Ya, sehingga Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang-orang saleh terdahulu, mereka melakukan persiapan sehingga mereka memiliki kesiapan itu jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, disebutkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, ya, dinukilkan di situ apa yang disampaikan oleh sebagian salafun as-salih, di mana orang-orang saleh terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, untuk kemudian mereka meminta kepada Allah supaya disampaikan kembali ke bulan Ramadan, an yuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah meminta kepada Allah supaya dikembalikan, disampaikan usia mereka dalam keadaan yang terbaik ke bulan Ramadan.
Baik para jamaah, sekarang bulan Rajab, ya, sisa mungkin sebulan lebih sedikit, ya, atau sekitar 40 harian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, karena setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban dan sekarang sudah 10 terakhir dari bulan Rajab. Ya, sekitar 1 bulan lebih 10 hari lagi. Insyaallah taala kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah memanjangkan usia kita semua sampai kembali ke bulan Ramadan dengan keadaan yang terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, tentu selama hayat masih di kandung badan, ya tidak ada kata untuk terlambat. Ya, walaupun kita sebentar lagi sudah mulai masuk ke bulan Ramadan, namun waktu itu masih ada. Setidak-tidaknya sebulan lebih. Maka juga dikatakan oleh para ulama, bulan Rajab ini sejatinya adalah bulan untuk kita menanam. Mulai menanam lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang kita tanam, iman dan juga amal soleh. Kemudian nanti masuk bulan Sya'ban, berusahalah untuk menumbuh suburkan, menumbuh kembangkan iman dan amal soleh yang kita maksimalkan untuk kita tanam dengan sebaik-baiknya. Maka nanti saatnya di bulan Ramadan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah bulan untuk kita memanen apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, apa yang sudah kita tumbuh suburkan di bulan Sya'ban. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau tahapan dan juga proses ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka Ramadan itu bukan lagi menjadi beban bagi kita. Kenapa? Karena saat kita di bulan Ramadan, sejatinya itu adalah masa-masa di mana kita panen. Kalau para petani di masa panen raya, mereka mungkin sibuk, iya. Mungkin mereka capek, lelah, letih, ya, berjibaku dengan keringat dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Memang keadaannya seperti itu. Masa panen raya itu masa-masa yang dimana para petani tentunya sangat sibuk sekali. Mereka mencurahkan waktunya, mereka mencurahkan segenap tenaganya, pikirannya untuk kemudian memanen apa yang sudah mereka tanam. Namun semua itu dalam bingkai kenikmatan dan kelezatan. Semua bergembira. Ya, semua merasakan kenikmatan, semua merasakan kelezatan. Jadi kesibukan, kelelahan dan juga keletihan dalam bingkai kenikmatan, kelezatan. Nah, seharusnya begitu. Level kita di bulan Ramadan seharusnya adalah level orang yang sudah memanen. Sibuk memang iya, lelah, letih, capek. Ya, yang mungkin biasanya kita masing-masing sholat malam di rumah kita, ya mungkin durasinya bisa disesuaikan, begitu kan? Nanti di bulan Ramadan kita taraweh, ya bisa minimal setengah jam, mungkin ada masjid yang tarawehnya 1 jam. Nah, orang-orang yang sudah di level dia sedang memanen, karena sebelumnya dia sudah banyak menanam, ya sudah banyak merawat, menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan, maka dia akan bertahan. Lelah iya, capek iya, sibuk iya. Namun hadirin yang dirahmati Allah, semua itu dalam bingkai kenikmatan. Nah, kalau di bulan Ramadan, ya tahapan-tahapan tadi tidak kita tempuh dengan sebaik-baiknya, maka wal iyadzubillah, ya kemudian kita masuk di bulan Ramadan, kita masih ada di level baru nanem, baru memulai, baca Qur'annya baru memulai, salat-salat malamnya baru memulai, salat-salat sunnahnya baru memulai, kesibukan-kesibukan dalam kebaikannya baru memulai. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, umpama orang yang tidak pernah olahraga tiba-tiba disuruh olahraga dengan jadwal yang begitu ketat, maka tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang mungkin dirasakan kurang nyaman.
Ya, sehingga dikhawatirkan orang-orang di level itu di bulan Ramadan maka mereka tidak bertahan sampai di garis finish. Ini mungkin yang sering kita saksikan bersama, fenomena kaum muslimin barakallahu fikum di rata-rata masjid. Mereka bertahan mungkin hanya 1 minggu atau 10 hari pertama untuk bisa aktif di dalam masjid beribadah, ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mereka bertumbangan, berguguran di tengah jalan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tentu ya kita tidak berharap seperti itu. Maka mumpung waktunya masih ada. Saat ini kita masih di bulan Rajab, kemudian nanti di bulan Sya'ban kita juga masih bisa melakukan persiapan, ya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa di antara amalan sunnah yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban adalah memperbanyak ibadah puasa. Ya, memperbanyak ibadah puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku melihat beliau, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, tidak pernah aku melihat Nabi menyempurnakan puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Wa ma raaituhu aktsar minhu siyaman fi Sya'ban, dan tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa dalam 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, hikmahnya kata para ulama itu sebagai ajang persiapan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Ramadan. Karena di antara ibadah inti di bulan Ramadan adalah berpuasa. Maka beliau sebagai muqaddimahnya, sebagai pemanasannya, memperbanyak puasa terlebih dahulu di bulan Sya'ban. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempersiapkan jiwa raga kita menghadapi bulan Ramadan, maka sedikit ya kita ingin membahas nasihat-nasihat para ulama ya seputar bulan Ramadan. Baik, para jamaah. Yang pertama kita nukilkan dari kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali alaihi rahmatullah. Ya, beliau menukilkan di antara kalamnya salafun as-salih di mana dikatakan kanu idza shamu qa'adu fil masajid wa qalu nahfadhu shaumana. Dikatakan bahwasannya orang-orang saleh terdahulu ketika mereka berpuasa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka banyak duduk di dalam masjid. Mereka banyak duduk di dalam masjid. Wa qalu, kemudian mereka berkata, artinya mereka punya alasan kenapa saat berpuasa banyak duduk di dalam masjid. Mereka berkata, nahfadhu shaumana, kami ingin menjaga kualitas puasa kami. Kami ingin menjaga kualitas puasa yang kami lakukan. Maka mereka banyak duduk di dalam masjid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang disampaikan oleh orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana orang yang sedang berpuasa itu mengkondisikan dirinya. Karena puasa ini amalan besar. Ya, tentu tidak semua orang muwaffaq. Tidak semua orang diberi taufik, diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa. Rentang waktu dari Ramadan tahun lalu sampai kita menuju Ramadan tahun ini
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin tidak semua kita diberi kemudahan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Begitu kan? Sebagian kita mungkin walhamdulillah ada yang rutin Senin Kamis, ada yang rutin ayyamul bid, ya puasa 3 hari di setiap bulannya. Mungkin ada yang rutin melaksanakan puasa-puasa sunnah terkait dengan momen-momen tertentu, ya seperti puasa Arafah dan puasa-puasa yang lainnya. Baik para jamaah, namun tidak semua kita diberi kemudahan untuk seperti itu. Terlebih mereka hadirin jamaah yang dirahmati Allah yang mungkin memiliki pekerjaan yang begitu berat, begitu ya. Yang jika dibawa puasa mungkin mereka akan kesulitan. Maka bisa jadi ya rentang waktu sekitar 9 atau 10 bulan ya dari bulan Ramadan sebelumnya ada yang mungkin jarang melakukan puasa-puasa sunnah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya 1 bulan nanti di bulan Ramadan dimaksimalkan. Dia jaga kualitas puasanya. Ya jangan sampai 1 bulan itu ya yang tentu lebih utama daripada puasa-puasa sunnah yang lainnya karena dia adalah puasa wajib. Ya jangan sampai kemudian sia-sia begitu saja tanpa mendulang pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang saleh terdahulu mereka memberikan keteladanan ya bagaimana mereka itu menjaga kualitas puasa yang mereka lakukan. Ya dari sini hadirin tentu saja kita memahami bahwa kualitas puasa masing-masing orang itu berbeda-beda, gitu ya. Sesuai dengan kadar apa yang ada pada dirinya daripada keimanan, keikhlasan, sesuai dengan kadar ittiba'nya. Ya, bagaimana dia mencontoh, meneladani puasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sayang dengan jerih payahnya untuk berpuasa, tentu dia akan berusaha menjaga kualitas daripada puasa yang dilakukannya. Nah, ibadah puasa itu akan berkualitas ya dengan cara diantaranya kita menghindari setiap dosa dan juga maksiat. Barakallahu fikum. Jadi kita sampaikan, ada orang yang mungkin punya ibadah puasa itu hanya yang wajib saja. Maka yang wajib ini jangan kemudian disia-siakan. Dijaga kualitasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu di antara caranya dia mengkondisikan saat dia berpuasa di bulan Ramadan supaya lebih terjaga dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Nah, orang-orang saleh terdahulu mereka memberikan trik, tips, ya cara bagaimana kita bisa menjaga kualitas daripada ibadah puasa kita. Nah, di antaranya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sibukkan diri kita itu lebih banyak duduk di dalam masjid. Karena ya sesederhana apapun masjid, masjid itu auranya tetap berbeda. Begitu ya. Aura ketenangan, aura kemudian kita bisa menjaga lahir batin kita, jiwa raga kita dibandingkan kita berada di tempat-tempat selain daripada masjid. Bahkan dibandingkan rumah kita, masjid itu tetap lebih spesial bagi seorang muslim. Ya, karena ya ciri di antara ciri orang muslim adalah dia selalu merindukan masjid. Ya, selalu merindukan masjid. Ada ketergantungan, keterikatan, keterkaitan yang begitu kuat ya antara dirinya dengan masjid. Nabi ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang yang hatinya selalu tergantung kepada masjid. Tidak ada tempat yang paling dia rindukan semasa perjalanan kehidupannya kecuali masjid. Masya Allah para jamaah. Apalagi Masjidil Haram, kan begitu. Masjid Nabawi. Semua orang merindukannya. Baik para jamaah. Nah, dengan menyibukkan diri kita duduk di dalam masjid, para jamaah, tentu masjid itu akan mengkondisikan kita. Barakallahu fikum. Kita itu kalau di dalam masjid kan mulut terjaga, begitu kan Pak?
pandangan lebih terjaga, tingkah laku, sikap, perbuatan kita lebih terjaga dibandingkan kita di luar masjid. Maka kalau kita banyak berdiam diri di masjid, tentu akan mudah bagi kita untuk banyak tadarus Quran, akan terkondisikan kita untuk banyak zikir kepada Allah. Bahkan diamnya kita dengan niat, ya Allah, saya diam di masjid ini, saya ingin menghindari perbuatan dosa dan maksiat, itu sudah pahala. Itu sudah pahala. Masya Allah para jamaah. Orang itu kan kalau melakukan sesuatu, misalkan hal-hal yang sifatnya mubah, tidur saja misalkan. Ada orang tidur niatnya soleh. Ya Allah, saya tidur karena saya ingin selamat dari maksiat. Saya tidak nonton YouTube, saya tidak buka medsos, saya tidak berzina, saya tidak mabok. Ya. Dengan tidur ini, dia niatkan seperti itu sudah pahala. Ya. Bagaimana lagi kalau orang duduknya di dalam masjid, taruhlah dia tidak ngapa-ngapain. Ya Allah, saya diam di masjid ini dalam rangka menjaga puasa saya. Jangan sampai saya berbuat dosa, berbuat maksiat. Saya niat iktikaf ya Allah. Begitu. Di bulan Ramadan kan kita disunahkan untuk iktikaf. Iktikaf itu para jamaah bisa lahdzah, ya bisa barang sesaat. Antara maghrib dan isya, antara zuhur dan asar, kita niatkan berdiam diri di masjid, ya untuk iktikaf taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah tidak banyak yang kita lakukan di masjid dari amal-amal soleh, itu setidak-tidaknya sudah menyelamatkan kita dari ghibah, dari namimah, ya dari pandangan-pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jelas itu akan lebih terjaga. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berusahalah ya untuk mengkondisikan puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti hadirin kemudian kita itu harus 24 jam di masjid. Tentu kewajiban juga banyak, baik di bulan Ramadan atau juga di luar bulan Ramadan. Mencari nafkah bagi seorang suami itu juga hukumnya wajib. Namun alangkah baiknya ya kalau orang itu bisa mengkondisikan lebih maksimal lagi. Kalau dia bisa cuti di akhir tahun untuk healing, katanya begitu ya. Bisa seminggu, bisa 10 hari. Kenapa tidak bisa cuti di bulan Ramadan? Begitu kan? Untuk kita mendulang pahala sebesar-besarnya sebagai bekal akhirat kita, kan begitu. Kalau orang kemudian 11 bulan bisa mendulang keuntungan-keuntungan duniawi yang begitu besar, kenapa dia di bulan Ramadan tidak bisa memfokuskan dirinya ya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi ya, kalau kemudian persiapan kita itu maksimal, barakallahu fikum. Mungkin bisa sebagian kita yang diberi kemudahan oleh Allah, kelapangan oleh Allah, ya dia bisa mungkin nabung 6 bulan lamanya atau bahkan dari semenjak start bulan Syawal setelah mengakhiri Ramadan di tahun sebelumnya. Dia bisa mungkin nabung kalau memang punya keseriusan yang begitu besar. Ya, taruhlah mungkin dia nabung karena penghasilannya besar, mungkin nabung 5 juta 1 bulan. Berarti nanti datang Ramadan tahun berikutnya setidak-tidaknya terkumpul 50 juta. Begitu kan? 50 juta ini para jamaah bisa mungkin untuk menghidupi keluarganya 1 bulan di bulan Ramadan itu. Dia cuti total. Dia berhenti dari semua pekerjaan dunianya. Untuk apa? Fokus di bulan Ramadan. Nah intinya ya ini sangat tergantung kepada persiapan dan kesiapan kita, lahir dan batin kita, dunia dan juga kebaikan-kebaikan agama kita. Ketika orang maksimal, serius ya melakukan persiapan, maka insyaallah taala dia bisa mengkondisikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian nasihat yang kedua kita nukilkan dari kalamnya Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan, wa uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil jud fi syahri Ramadan iktidaan bihi wa lihajatin nas fihi ila masalihihim
walitasyaghulin katsirin minhum bis-shaum was-shalah an makasibihim. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di salah satu maqalatnya, beliau menyampaikan, aku menyukai agar seorang muslim itu semakin dermawan di bulan Ramadan dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang kemudian memerlukan bantuan di bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhannya, dan banyak orang yang sibuk puasa, sibuk salat sehingga mereka libur dari pekerjaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini nasihat yang sangat luar biasa yang jika kita resapi, ini menjadi ajang untuk kita melakukan perlombaan di dalam kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengajari kita untuk menjadi orang yang dermawan dengan kebaikan sepanjang waktu. Tadi hadisnya di depan kita sampaikan, if'alul khaira dahrakum. Kerjakan kebaikan itu sepanjang masa kalian. Kemudian di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW juga pernah mengatakan, dikatakan tentang Nabi SAW, kana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi dengan kebaikan saat di bulan Ramadan. Insyaallah para jamaah. Hina yalqahu Jibril, yakni saat beliau ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhul Quran fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril senantiasa mudarasah Al-Quran dengan Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Fala Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah. Maka dari situ kita memahami Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, yang melebihi angin yang berhembus. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di luar Ramadan saja kita diberi teladan oleh Nabi untuk selalu dermawan dengan kebaikan, maka bagaimana lagi di bulan Ramadan? Kedermawanan kita seharusnya lebih. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena ya di antara ciri orang itu memuliakan Ramadan, mengagungkan Ramadan, dia menyikapi Ramadan itu dengan sikap yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Ini ciri orang yang memuliakan dan mengagungkan Ramadan. Dia memiliki sikap yang berbeda ketika dia memasuki bulan Ramadan. Dia sikapi dengan kesungguhan, keseriusan di dalam kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menjelaskan kenapa di bulan Ramadan kita mesti lebih dermawan lagi dengan kebaikan. Pertama, jelas iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah memberikan keteladanan bagaimana bersikap kepada Ramadan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, adanya orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Adanya orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Baik. Orang miskin di luar Ramadan, mereka butuh uluran tangan kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Baik, para jamaah. Karena walau bagaimanapun, ya kebutuhan kaum muslimin di bulan Ramadan itu biasanya lebih besar, gitu ya. Perputaran uang itu kan lebih besar di bulan Ramadan, para jamaah. Kenapa? Ya banyak orang yang kemudian belanjanya mungkin lebih besar. Kenapa? Karena tadi terdorong untuk berbagi kepada sesama. Ya, itu pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah,
untuk bisa berpuasa, sebagian orang itu kemudian meninggalkan pekerjaannya. Terpaksa dia libur kerja. Ya, orang-orang yang kerja berat mungkin ya, dia dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau saya tetap puasa dengan tetap kerja, dia khawatir ya akan mengganggu pekerjaannya, begitu ya, karena pekerjaannya berat misalkan. Baik para jamaah, kalaupun kemudian dia tetap kerja, kemudian dia tidak puasa, maka dia berarti meninggalkan kewajiban di dalam Islam. Maka sebagian mungkin ya mereka libur kerja, sebagian mereka mungkin mengurangi kesibukan kerjanya. Demi apa? Demi menunaikan kewajiban besar yang menjadi salah satu daripada rukun Islam yang 5, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang seperti itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian butuh uluran tangan kita. Ya, orang-orang yang punya keberlimpahan, punya kelebihan, mereka berbagi. Mereka berbagi. Sehingga tadi orang miskinnya tertangani, kemudian orang-orang yang memang sebelum Ramadan punya pekerjaan berat, kemudian mereka mengurangi pekerjaannya, mereka juga bisa tetap memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan juga keluarganya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kalau untuk orang lain saja kita sangat dianjurkan untuk lebih dermawan dalam kebaikan di bulan Ramadan. Maka bagaimana lagi dengan keluarga kita? Begitu ya. Artinya seorang suami berusaha memberikan yang lebih kepada istri dan anak-anaknya di bulan Ramadan. Kalau dia royal dengan infak, dengan sedekah ya kepada orang lain sesama muslim, maka pun demikian kepada istri dan anak-anaknya. Karena Nabi pernah menyandingkan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang lain, nafkah fi sabilillah, kemudian nafkah untuk ya fuqara dan masakin ya, dibandingkan dengan nafkah untuk keluarga, maka a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang engkau berikan kepada istri dan anak-anakmu, nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu. Maka mumpung waktunya masih ada, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, persiapkan segala sesuatunya. Ya, persiapkan segala sesuatunya. Ya, kaitannya dengan persiapan iman, kaitannya dengan persiapan berupa amal soleh, bahkan persiapan terkait dengan kesehatan kita masing-masing, begitu ya. Karena datang Ramadan dalam keadaan kita sehat afiat, jelas itu lebih istimewa bagi kita dibandingkan kita menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan kita sakit-sakitan, gitu ya. Maka persiapkan segala sesuatunya. Dan beberapa pembahasan yang lalu yang sudah kita bahas terkait dengan al-irtiqa bil ibadah, ini bisa kita maksimalkan. Ya, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita mulai saat ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan nanti Ramadan kita bisa lebih istimewa, lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Fokus dengan perkara-perkara yang wajib, semangat dengan perkara-perkara yang sunnah, tingkatkan kualitas ikhlasnya, tingkatkan kualitas ittiba'nya, dan berusahalah untuk memiliki komitmen, keistiqomahan di dalam menjalankan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Karena Nabi menyampaikan, ya khairul a'mali maduwima wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah apa yang diistiqomahkan, dikontinyukan walaupun itu sedikit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, karena Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan di mana kita memaksimalkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin, tentu bagi seorang muslim ini keistimewaan tersendiri. Karena di dunia ini tidak ada kenikmatan yang sangat
super luar biasa kecuali kenikmatan ibadah. Ya, disebutkan ini sebagai penutup maqalat yang disampaikan Abdullah bin Wahab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, likulli maldzuz fid dunya ladzatun wahidah. Setiap kelezatan yang ada di dunia ini, maka hanya satu kenikmatan saja. Jadi kenikmatan kelezatan dunia ini itu nilainya cuma satu saja. Ya. Illal ibadah, kecuali ibadah. Fa innalaha thalatha ladzat. Karena ibadah itu memiliki 3 kelezatan. Baik, para jamaah. Yang pertama, idza kunta fiha, saat engkau melaksanakan ibadah itu. Ya. Saat engkau melaksanakan ibadah itu lezat. Ya, Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagi seorang mukmin melaksanakan ibadah itu kelezatan. Nabi menyebut salat itu rohah. Nabi menyebut salat itu qurratu a'yun, penyejuk hati. Ya. Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza dzakarta annaka addaitaha. Apabila engkau mengenang pelaksanaan ibadah itu. Ibadah itu nikmat ketika dikenang. Ibadah itu nikmat ketika dijadikan bahan obrolan. Ditambah lagi yang ketiga, wa idza u'tita thawabaha. Apabila engkau mendapatkan pahalanya di kehidupan akhirat. 3 kelezatan ini. Kalau kelezatan dunia ya satu itu saja. Ya, contoh. Punya uang itu lezat enggak, Pak? Punya duit itu kenikmatan tidak? Nikmat. Tapi nikmatnya dunia ini, duit itu kan kenikmatan dunia. Itu kata para ulama selalu diapit dengan 2 penderitaan. Kita punya duit. Sebelumnya punya duit enggak? Tidak. Ada orang yang punya duitnya ya setiap tanggal muda saja. Sekedar lewat. Begitu kan? Pertengahan bulan sudah gigit jari. Ya. Akhir bulan kepala sudah pusing. Begitu kan? Nah itu, kenikmatan dunia itu diapit dengan 2 penderitaan. Ya. Seperti orang punya uang. Dia diawali dengan penderitaan tidak punya uang. Kemudian penderitaan yang kedua ketika dia kebanyakan uang. Emang kalau kebanyakan duit menderita, Pak? Mana di sini yang duitnya banyak? Menderita para jamaah. Tidak punya uang, menderita. Ada orang kesusahan cari duit. Bingung. Sekarang makan, besok dia masih mikir keras. Bisa makan apa tidak? Gak punya duit. Nah ada orang bingungnya itu bukan cari duit, buang duit. Bingung saking banyaknya duit, ini mau dibuang kemana? Ya, sudah dicetak ini triliunan rupiah, mau dikemanain? Gitu ya. Masya Allah para jamaah. Ya. Sekarang kalau lihat duit merah itu, dagdikduk kita, ini cetakan mana? Begitu ya. Baik para jamaah. Ada orang saking pusingnya buang duit kemana. Beli parfum saja 1 botol sampai harus berangkat ke Paris. Begitu. Banyak orang yang kebingungan buang duit. Ya. Akhirnya apa? Dulu ketika tidak punya duit, dia tidak maksiat. Ketika sudah banyak duit, mulai dia ngelirik wanita lain selain istrinya. Ya. Dia menyewa wanita, begitu kan? Dinas keluar kota sambil jajan dan lain sebagainya. Kenapa? Punya duit. Na'udzubillah, menderita para jamaah. Orang juga makan nikmat. Tapi makan itu diapit oleh 2 penderitaan. Pertama, derita lapar. Ya, orang lapar biasanya cerewet gitu ya. Menderita. Ya. Gampang marah, emosian, lapar para jamaah. Makanya para pejabat kita, ya salah satu trik supaya rakyat itu diam dikasih makan, gitu ya. Karena kalau nggak dikasih makan cerewet dia, gitu ya. Nggak bisa mengikuti program. Ya. Kasih makan, diundang, diajak makan. Derita lapar. Kemudian yang kedua derita kekenyangan.
Ada di sini jamaah yang pernah kekenyangan. Enak nggak Pak? Nggak enak. Kekenyangan tuh nggak enak. Apalagi yang punya asam lambung, begah dia, begitu kan? Nah itu kelezatan-kelezatan dunia selalu diapit dengan penderitaan-penderitaan. Kecuali ibadah, qobliyahnya, saat mengerjakannya, ba'diyahnya, semuanya nikmat dan lezat. Apalagi saat kita nanti memanen pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ya menyelesaikan segala urusan kita, dunia dan juga agama kita, memberikan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi, dan semoga Allah memberikan taufik inayah kepada kita semua untuk selalu istiqamah di dalam beriman dan juga di dalam beramal saleh. Dan terakhir, semoga Allah menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.